Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim wa kammil bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. باب الصدق. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والصادقين والصادقات. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang keempat, bab mengenai as-sidq, yaitu tentang kejujuran ataupun bisa juga kita sebut dengan kebenaran. Kejujuran, Allah berfirman di antaranya dalam Al-Qur'an menyebutkan di surah At-Taubah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa bersama kelompok orang-orang yang jujur, shadiqin. Allah juga berfirman di surah Al-Ahzab ayat 38 menjanjikan pahala yang besar. Dan juga Allah menjanjikan menyediakan keampunan buat kelompok yang disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini hanya sebagian petikannya saja, ada 10 kelompok yang disebutkan. Salah satunya adalah as-sadiqin was-sadiqat, laki-laki yang jujur dan juga para wanita yang jujur. Allah janjikan keampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Kemudian di surah Muhammad ayat 21. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau mereka itu jujur kepada Allah, maka niscaya itu adalah sesuatu yang sangat baik buat mereka. Dan ayat-ayat yang lain di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk jujur. Ini perintahnya Allah, dan kita sebagai orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi juga sekaligus menjelaskan tentang kedudukan. Jadi selain perintah Allah, tapi juga Allah menyampaikan kedudukan mulia, diberikan kedudukan yang mulia, derajat yang tinggi buat orang-orang yang melaksanakan perintahnya untuk berlaku jujur dalam hidupnya. Dan Allah juga menjanjikan akan memberikan kebaikan-kebaikan buat orang yang jujur. Kebaikan itu adalah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kemudian hadis yang menerangkan tentang bab jujur ini, yang pertama adalah an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa.
wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menyampaikan seseorang kepada kebajikan-kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan. Dan sesungguhnya kebajikan-kebajikan maupun kebaikan-kebaikan itulah yang nanti akan menyampaikan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sesungguhnya seseorang yang berlaku jujur, selalu dia biasakan dirinya untuk berlaku jujur, maka pada akhirnya nanti Allah menetapkan orang tersebut di sisinya sebagai orang yang memiliki kepribadian jujur yang melekat pada dirinya, yang disebut orang seperti ini dengan siddiq. Orang yang melekat pada dirinya karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam hidupnya yang dia pelihara terus untuk berlaku jujur. Maka Allah mencatat, menetapkan orang itu sebagai orang yang siddiq, masuk kelompok orang yang siddiq. Kemudian lanjutan sabda Nabi SAW, sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu akan membawa orang masuk ke dalam neraka. Seseorang yang berdusta dan dia terus berdusta, maka akhirnya Allah akan menetapkan orang itu sebagai pendusta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jujur adalah merupakan pangkal dari seluruh kebaikan. Yang menyampaikan orang kepada perbuatan-perbuatan baik dalam hidupnya itu adalah berawal dari kejujuran yang ada pada dirinya. Jujur itu jamaah sekalian tidak hanya lingkupnya pada ucapan. Memang biasanya kita menggunakan kata-kata jujur dan dusta itu selalu untuk setiap ucapan. Kata-kata jujur, kata-kata bohong. Namun jujur sebenarnya juga mencakup hal-hal yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jujur di dalam berniat itu disebut dengan ikhlas. Jadi orang yang ikhlas masuk bahagian daripada kejujuran. Ya. Kemudian jujur dalam perbuatan. Jadi tindakan kita itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kadang ada juga orang melakukan satu perbuatan tapi tidak sesuai dengan isi hatinya. Berarti perbuatannya itu tidak jujur. Artinya tidak benar. Sebagaimana apa yang ada di dalam hatinya. Sikap itu juga membutuhkan kepada kejujuran selain perbuatan. Jadi sikap kita di hadapan orang, kita memperlihatkan sikap yang apa adanya. Tidak dibuat-buat. Jadi kalau dibuat-buat itu menghilangkan nilai kejujuran pada diri kita. Nah, yang namanya dibuat-buat itu mengada-ada, yang sebenarnya tidak ada diada-adakan. Jadi itu suatu kebohongan juga. Jadi itu artinya yang diada-adakan itu jelas adalah tidak jujur. Ada juga jujur ya masnafullah berkaitan dengan kedudukan hati kita. Maqamatul qalb adanya, jadi kedudukan atau al-ihwal hati. Ya, hal ihwal hati kita atau kedudukan hati kita itu ada yang disebut dengan takut,
Ada yang disebut dengan berharap, ada yang disebut dengan cemas, ada yang disebut dengan rindu, ada yang disebut dengan senang atau suka atau cinta. Itu semua letaknya adalah di hati. Tapi itu juga membutuhkan kejujuran. Membutuhkan kejujuran. Misalnya kita menyatakan kalau diri kita takut kepada Allah. Ya. Benarkah? Nah, itu pertanyaannya. Itu ada di hati kita, takut kita kepada Allah. Itu benarkah? Sudah benarkah takut itu ada di hati kita? Jadi belum tentu bahwa apa yang kita kira bahwa kita takut kepada Allah itu jujur. Jadi bisa saja. Karena itu Rasulullah juga memberikan bimbingan bagaimana orang menempatkan takut kepada Allah secara benar. Jadi takutnya itu jujur. Maka ini membutuhkan kejujuran kepada Allah. Jadi kejujuran itu tidak hanya kepada manusia, tetapi kejujuran yang paling utama, yang paling besar itu adalah kejujuran kepada Allah. Sebagaimana tadi juga ada kejujuran di dalam beribadah yang disebut dengan ikhlas, itu urusan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diri kita ini malu di hadapan Allah, itu pun membutuhkan kejujuran. Benarkah ada rasa malu kita di hadapan Allah, ataukah itu hanya berpura-pura saja, gitu kan, malu di hadapan Allah Subhanahu. Ini juga semuanya membutuhkan kejujuran. Jadi tidak hanya apa yang terlihat di permukaan, melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui tindak tanduk, sikap, membutuhkan kejujuran, tetapi juga apa yang tersembunyi di hati kita, itu juga membutuhkan kejujuran. Jadi semuanya jamaah Allah membutuhkan kepada kejujuran. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian wahai orang beriman sebagai orang-orang yang bersama orang-orang yang jujur. Nah, itu tentang kejujuran. Kejujuran adalah pangkal dari seluruh kebaikan. Kalau orang selalu menjaga kejujuran, maka perbuatannya akan selalu mendatangkan kebaikan. Hatinya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itulah yang menjadi asbab. Ya, orang akan dimasukkan ke dalam surga. Menjadi asbab orang masuk ke surga. Tadi disebutkan Rasulullah SAW bahwa kejujuran itu membawa kepada kebajikan atau kebaikan. Kebajikan itu jangan yang disebut dengan bir, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sebutannya bir. Itu adalah cara menyebut untuk semua jenis kebaikan. Jadi semua jenis kebaikan itu disebut dengan bir. Nah, makanya tadi ulun menyebutnya kebaikan-kebaikan. Jadi umum, mencakup semuanya. Kejujuran itu mutlak dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan hal itu, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan yang disebut dengan bir tadi itu, al-abrar, ini sebutan untuk orang yang melakukannya. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan berada di dalam kenikmatan. Di dalam kenikmatan itu di dalam surga. Nah, jadi sejalan seiring dengan hadis Rasulullah SAW, kejujuran membuat orang menjadi melakukan kebajikan, dan kebajikan itu membawa dirinya kepada surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan akan berada di dalam surga. Nah, begitu juga jamaah pada lanjutannya itu Rasulullah SAW menyebutkan
Kalau bohong itu, dusta itu, atau tidak jujur itu akan membawa kepada keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan atau kejahatan-kejahatan. Fujur namanya. Jadi fujur itu untuk menyebut semua bentuk keburukan, kejahatan. Ya. Itu yang akan membawa orang ke neraka. Jadi sambungan ayat tadi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat fujur, yaitu berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, fi jahim. Dia akan berada di neraka jahim yang panas itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis tadi, kedua-duanya, baik kejujuran maupun kebohongan, itu bisa menjadi sebuah kepribadian yang melekat pada diri seseorang kalau orang itu punya kemauan untuk membiasakan diri atau menjaga agar dia sering berlaku jujur. Ya. Ini artinya bahwa baik kejujuran maupun sebaliknya kebohongan itu kalau dijaga terus, ya, dipelihara terus, maka dia akan melekat dan tidak akan pernah lepas dari hidup seseorang. Jadi kepribadian yang melekat, sajiyah, dan itu akan membawa dia kepada husnul khatimah karena dijaga, dipelihara. Nah, karena itu mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk lebih banyak jujur dan berusaha untuk mengurangi atau sama sekali tidak melakukan kebohongan-kebohongan. Semuanya simpel, tidak hanya tutur kata, tetapi sikap, perbuatan kita, apalagi urusan kita kepada Allah. Karena itu adalah kejujuran yang paling tinggi, paling utama. Jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuktaba indallah siddiq. Sehingga akhirnya karena kebiasaan orang tadi itu selalu menjaga kejujuran, maka di sisi Allah dia dicatat. Dan catatannya tidak akan dirubah. Sebagai orang siddiq. Siddiq itu artinya adalah orang yang selalu jujur. Nah, sebut saja begitu, selalu jujur. Ini adalah kedudukan atau level yang tertinggi di antara level-level yang tertinggi lainnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Barang siapa taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka-mereka ini akan bersama. Nah, sebagaimana perintah Allah tadi itu, jadilah kalian orang beriman yang bersama kelompok siddiqin. Akan bersama para nabi-nabi, bersama kelompok siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh. Ini kelompok-kelompok yang diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siddiqin ditempatkan sesudah kedudukan para al-anbiya, para nabi-nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Karena memang orang yang memelihara kejujuran maka akan selalu ada kebaikan pada dirinya. Selalu kebaikan. Bila selalu kebaikan yang menghiasi dirinya, maka pastilah dia akan mendapatkan juga banyak keberuntungan. Orang yang paling beruntung tentu saja adalah orang yang banyak kebaikannya. Ya, sikapnya, perbuatannya, isi hatinya, tutur katanya. Nah, bila sudah semuanya baik, inilah hidup yang berlimpah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan yang berlimpah. Nah, maka cocok sekali orang seperti ini mendapatkan
kedudukan yang tinggi karena hidupnya senantiasa dilimpahi oleh keberkahan-keberkahan. Jadi ini jazakallah adalah modal yang paling besar untuk kita bisa mencapai banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, yaitu kejujuran. Maka mudah-mudahan sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berusaha selalu berlaku jujur dalam setiap keadaan, termasuk di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Dari Abi Muhammad, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku masih menjaga ataupun memelihara apa yang kudapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, pesan beliau, nasihat beliau, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan, dan sesungguhnya kebohongan itu mendatangkan keraguan-raguan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Jamaah rahimakumullah, yang menyampaikan di dalam hadis Nabi SAW ini adalah cucu Rasulullah SAW yang bernama Al-Hasan. Nama ini adalah nama yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk cucu beliau. Nama Al-Hasan ini belum pernah dikenal di zaman jahiliyah. Jadi belum ada orang memberikan nama dengan nama Al-Hasan. Yang ada itu Hasnun, yang nama mirip. Itu hanya Hasnun. Kalau Hasan itu belum ada, kata ulama. Nah, Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan nama itu. Baru kemudian ada nama-nama Hasan itu. Begitu pula cucu beliau yang kedua, yaitu Husain. Konon di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam itu orang Arab tidak ada yang memberikan nama anaknya Husain. Yang ada itu Hasin. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan nama cucu beliau itu Husain. Baru kemudian ada orang memberikan nama anaknya dengan nama Husain, Hasan dan Husain itu. Nah, ini diantara dua cucu Rasulullah yang satunya itu Al-Hasan. Beliau lahir di tahun ketiga Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah 3 tahun, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu memberikan cucu kepada Rasulullah SAW ini. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 50-an Hijriah, lebih-lebih lagi itu. Jadi umur beliau hanya sekitar 50-an tahun. Tapi hidup beliau penuh dengan keberkahan. Meninggal dalam keadaan diracuni orangnya. Ya, karena memang situasi saat itu sangat tidak aman, gawat lah saat itu. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan diracuni. Jamaah rahimakumullah, beliau ini dipanggil dengan panggilan seperti yang disebutkan di sini, yaitu Abi Muhammad. Ini pun Rasulullah yang memberikan sebutan Abi Muhammad. Nama panggilan itu kan dinisbahkan kepada anak, ya. Kalau orang punya anak Muhammad, maka bisa dipanggil abahnya itu Abah Muhammad. Itulah terus sudah juga menjadi kebiasaan kita memanggil dengan menyebut abah yang siapa. Tapi sekalipun orang tidak punya anak, misalnya belum punya anak, dipanggil dengan jangan abah balum, ya ada abah balum karena belum beranak, kan, atau kada bisa anak. Oh, abahnya balum ya. Nah, itu jangan.
Jadi boleh saja kalaupun belum punya anak atau panggil saja mah, wahai Abah Muhammad, Abah Ahmad, Abah Mahmud. Ya. Nah, Nabi berikan panggilan kepada cucu kesayangan beliau ini, Al Hasan. Pernah satu ketika pada saat Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, Sayyiduna Al Hasan radhiyallahu anhu ini lagi bermain-main di depan. Lalu Rasul turun dari mimbar, ambil cucu beliau itu beliau angkat bawa ke mimbar. Di mimbar itu beliau menyampaikan, cucuku ini, anakku ini, sebutan kesayangan. Anakku ini, cucuku. Anakku ini adalah sayyidu syababi ahli jannah. Adalah cucuku ini penghulu anak-anak muda di dalam surga. Jadi Nabi menyebutkan begitu. Itu sebenarnya isyarat kalau cucu beliau ini tidak berumur panjang sebenarnya lah. Ya sekitar 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 tahun. Dan dia ini, hal yang kedua yang disampaikan beliau waktu itu, dan dia ini nanti kelak dia akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dua kelompok yang bertikai. Ada apa ini kan menimbulkan pertanyaan. Memang setelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah meninggal dunia, dan sebelum beliau meninggal itu keadaan umat memang lagi sedang berebut kekuasaan. Pertikaian demi pertikaian. Nah, saat-saat genting itu setelah meninggal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kemudian beralih kepada Sayyidina Al Hasan. Nah, kemudian beliau pada saat itu mengalah demi melepaskan jabatan, jadi kita mengasih ketahui ini demi untuk menjaga keutuhan umat. Mengalah beliau. Nah, itulah yang disyaratkan dalam pernyataan Rasulullah SAW di atas mimbar itu. Jadi demi keutuhan umat harus lebih didahulukan daripada mempertahankan jabatan ataupun kekuasaan itu. Nah, jamaah sekalian, itu sedikit tentang manaqib ya Sayyidina Al Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukan kamu kepada yang tidak menimbulkan keraguan-keraguan. Apa yang meragukan? Yang meragukan itu adalah syubhat. Ya. Perkara yang tidak jelas apakah halal atau haram. Ya, walaupun statusnya tidak jelas, itu yang lebih baik pilihannya adalah tidak usah dilakukan. Perkara syubhat itu lebih baik ditinggalkan. Sekalipun status haramnya pun belum jelas. Ya. Apa jurang itu? Ya hitam putih lah itu, atau abu-abu lah namanya syubhat itu. Dalam sabda Nabi SAW yang lain disebutkan, "Faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan dia telah menyelamatkan kehormatannya. Jadi kalau kita ingin selamat agama kita, kalau kita ingin selamat kehormatan kita, maka pilihan terbaik adalah dijauhi perkara syubhat itu. Nah, jadi perkara syubhat itu perkara yang memang meragukan, tidak ada kepastian apakah dia halal atau haram. Tapi Nabi sudah memberikan tuntunan untuk itu ditinggalkan, jangan dilakukan perkara syubhat itu. Beliau juga melanjutkan dalam hadis yang tadi itu, "Waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Barang siapa melakukan perkara syubhat, maka dia akan melakukan sesuatu yang haram. Nah, jadi kita harus menjauhi diri sedapat mungkin untuk tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat. Itu pesan Rasulullah SAW tentang apa tadi itu? Jauhilah sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan.
Kita akan lebih tenang kalau kita menjauhi perkara syubhat itu. Daripada kita melakukannya, namun ada ganjalan di hati kita. Jangan-jangan haram. Jangan-jangan kada boleh. Nah, jangan-jangan itu kan keraguan-raguan di dalam hati kita. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyambung pesan ini. Sesungguhnya, ya Nabi, kejujuran itu adalah mendatangkan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Orang yang jujur, hatinya pasti tenang. Tidak ada risau, tidak ada cemas, tidak ada was-was dalam hatinya. Jujur itu mendatangkan ketenangan. Orang beriman itu hatinya tenang. Tenangnya itu karena dibantu oleh adanya kejujuran di dalam dirinya. Sementara orang yang dusta itu lebih dekat kepada munafik, bukan ciri-ciri yang mencirikan orang beriman, tapi itu cirinya orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara selalu berbohong, itulah orang munafik. Maka orang beriman itu sebenarnya orang yang pandai menjaga ketenangan hatinya dan jiwanya. Itulah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Nah, jadi mesti kita memang jauhi perbuatan bohong, perbuatan dusta itu, karena malah justru itu akan merusak kebahagiaan hidup kita, menjauhkan kita dari ketenangan hidup. Nabi menyampaikan hal itu, bahwa kejujuranlah yang membuat datangnya ketenangan. Orang yang berlaku jujur, maka dia tidak ragu melakukan sesuatu. Nah, orang yang tadi mendekati perkara syubhat, dia sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Hatinya itu penuh dengan keraguan-raguan. Ya. Nah, maka kalau orang berdusta, berbohong, maka sudah pasti di hatinya itu ada ribah, ada keraguan-raguan. Takut kalau ketahuan orang, ya kan, tenanglah hatinya, tidak akan tenang. Nah, ini orang beriman. Nah, tapi kalau orang kafir, mungkin bagi dia tidak masalah kalau berbohong. Kita tidak berbicara soal orang kafir, kita berbicara nasihat Rasulullah SAW kepada kita, orang-orang yang beriman. Bahwa kita orang beriman ini harus menjaga kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita kepada Allah, kejujuran kita kepada manusia, itu semuanya mendatangkan ketenangan yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi kebohongan ataupun kedustaan yang kita sembunyikan di hadapan Allah ataupun kepada manusia, itulah yang kemudian membuat kita tersiksa, ya, tersiksa di dunia apalagi di akhirat. Ini pesan Rasulullah SAW yang masih diingat selalu dan dijaga oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Banyaklah lagi kalau kita uraikan tentang ketenangan itu. Ya, ketenangan di dalam hati karena jujur itu yang kemudian orang tidak merasa tidak merasa terkekang hidupnya, bebas hidupnya tanpa beban. Mana justru sebaliknya, orang yang suka berbohong itu penuh beban dalam hidupnya. Orang yang jujur dia akan punya keberanian. Kenapa punya keberanian? Karena tidak disalahkan orang. Karena kejujuran itu selalu mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Nah, orang yang jujur, ya, maka dia akan memiliki kekayaan jiwa, ya, jiwa merasa lapang. Kemudian orang yang jujur itu akan menanamkan kepercayaan kepada semua orang. Nah, betapa bahagianya orang berada di dekat orang yang jujur. Bahagianya apa? Merasa aman. Ya. Jadi duduk dengan orang yang jujur itu aman. Aman dari segala-galanya.
berbicara apa kepada orang jujur itu kita tidak segan, ya kan? Bahkan kalau kita membicarakan rahasia pribadi kita pun kita tidak merasa khawatir. Kalau kita berbicara kepada orang yang betul-betul kita tahu kalau orang itu jujur, tenanglah kita itu, tidak merasa beban kita, bahkan sekalipun rahasia diri kita tidak merasa takut, karena kita berbicara dengan orang yang jujur gitu. Nah, begitulah ya Rasulullah, sosok yang paling terbaik, yang paling baik, yang terbaik di dunia ini untuk memberikan contoh kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejak kecil sudah diberikan gelar Al-Amin, ya, orang yang dipercaya. Kenapa Rasulullah itu dipercaya? Karena kejujuran yang beliau tunjukkan. Karena itu adalah salah satu ajaran yang paling pokok, ya, yang paling utama yang dibawa oleh junjungan kita besar Muhammad SAW kepada umat manusia, terutama kita sebagai pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan di dalam memasuki bab yang keempat ini mengenai kejujuran. Masih ada lagi hadis-hadis mengenai kejujuran ini. Mudah-mudahan pemahaman kita membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi di masa-masa akan datang, penuh kebaikan dan penuh keberkahan, yang salah satunya kita dapatkan melalui usaha kita berlaku jujur, terutama jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur bertutur kata, jujur juga di dalam kita mengkondisikan hati kita di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jujur bersikap, jujur dalam perbuatan. Semuanya adalah keberkahan, semuanya adalah ketenangan dan memberikan kebahagiaan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.